Iklan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel apa ya? Channel Setting Acapruk. Jumpa kembali di channel BBC channel ya. Masih dalam suasana Idul Fitri ya. Jadi studionya masih backgroundnya Ya. ini ya. Rumah Selesai silaturahim lah. ya, Masih betul. agak Ya, masih hangat ya Mas ya. hangat. Mau panggil Mas, Akang, Ujang, Mbak, Cak. Oke. Saya dari Madura, Pak. Oh iya, Cak. Oke, Cak. Jadi malam ini tentunya kembali saya katakan malam spesial. Yang pertama karena dalam masih kondisi suasana silaturahim setelah kita Idul Fitri kemarin, dan ini tamu jauh. Saya pakai ininya nggak? Pakai dong biar Anda bisa monitor gimana Anda mau monitor. Nah gitu ya. Kedengaran Pak sekarang? Clear. Alhamdulillah. Clear. Siap. Jadi malam ini spesial gitu ya. Tetap spesial karena masih dalam kondisi seperti itu. Kemudian ini tamu jauh. Jauh dari mana? Dari Madura. Dari Madura sengaja datang ke studio saya. Tuh. Dadakan ya. Untuk podcast kan luar biasa itu. Belum ongkos gitu kan naik. Iya, jadi tadi itu saya sekitar jam 9. Nah, belum ditanya Pak. Nanti aja jawabnya. Saya belum nanya. Saya inisiatif duluan. Oke Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah, Bapak Irfan. Sehat, jangan sebut Irfan. Apa? Ipung. Bukan. Abah. Sehat ya? Alhamdulillah. Puasanya Walaidin wal faidin. lancar. Alhamdulillah kalau Ramadan tamat ya. Ramadannya tamat, bulannya tamat. Puasanya? Puasanya ya itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak. Orang project ya. Enggak Pak Aris, terima kasih telah mau berkunjung ya Sama-sama Bapak. ke studio yang nggak jelas ini Sama-sama Abah. untuk kita wawancara terkait apapun, karena ini kan daglog ya Pak. Jadi kalau di podcast daglog itu bisa kemana-mana. Bisa yang serius, bisa nggak serius, bisa ngomongin orang. Dan tentunya kalau bisa jangan yang serius. Jangan Karena kalau untuk yang sifatnya serius saya agak loading. agak susah ya. Agak susah. Susah bener deh hidup. Susah bener hidup. Dari dulu itu mah. Baik, sekali lagi Pak Aziz, terima kasih. Sama-sama. Gimana kabar istri? Alhamdulillah sehat. Berarti bukan istri, itu namanya Iswan. Iswan. Ya. Kalau istri itu 3. Kebetulan nama istri saya juga Tri. Oh gitu. Jadi saya udah 3 in 1. Dapat 3-3-nya. Oke, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam. Ya. Salam. Salam dari Binjai. Oke, jadi teman-teman, ini tuh saya dengan Pak Aziz itu memang sudah saya sangat kenal dekat. Beberapa sesi kita pernah kerja bareng di proyek yang sama. Kemudian ya sebetulnya kalau proyek ya bisa bareng, bisa nggak bareng. Kadang jadi atasan, kadang jadi bawahan atau sebagainya. Kalau di proyek seperti itu nggak bisa diprediksi bahwa kita akan tetap jadi pemimpin atau jadi tim leader, nggak seperti itu kalau di proyek. Dan saya belum pernah nyobain ini jadi atasan, rasanya gimana? Bawahan terus. Nanti someday one day Tuhan akan mengizinkan. Itu teman-teman, sudah kenal dengan Pak Aris sudah lama, dan kebetulan juga memang kita sekarang satu profesi. Oke, sampai mana tadi Pak? Tadi sampai gerah. Sampai gerah tadi. Oke, jadi teman-teman, malam ini seperti biasa kita akan bahas sesuatu yang memang tidak ada konsep, tidak ada pembicaraan dari awal. Yang jelas mungkin karena kita profesi di bidang ini, di bidang HSE atau K3, jadi mungkin pembicaraan kita tidak akan terlalu jauh dari bidang kita ya. Betul, baik. Nah, saya sekarang sama Pak Aris itu berbeda project, jadi terpisah. Nah, Pak Aris sekarang lagi di mana Pak? Kebetulan saya yang dekat-dekat aja Pak sekarang. Aha. Di Patuha. Itu project apa? Kalau untuk sekarang sebenarnya itu untuk proyek geothermal, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seperti itu, dan sekarang masih dalam tahap drilling pengeboran sumur baru. Di
Menkon apa di subkon? Kebetulan saya di subkontraktornya. Subkontraktor. Jadi belum ke tahap masa konstruksi belum? Oh belum. Kita masih preparation untuk drillingnya. Oke, jadi sekarang Pak Aris di project, berarti masuknya Geodipa project? Ya, Geodipa Project. Geodipa 2, Geodipa 2 sekarang ya? unit 2. Cukup riskan gue yang projectnya? Ya seperti itulah. Pura-puranya aja. Pura-puranya aja. Pura-pura riskan. Oke, jadi kan kalau kita udah bicara geothermal atau apa namanya bicaranya oil and gas ya, kan udah apa namanya persepsi safety kita udah ke levelnya yang lebih tinggi begitu ya Bu ya, udah high level penerapan regulasi HS gitu kan ya, beda dengan konstruksi. Padahal yang namanya apa namanya sisi bahaya dimanapun ya tetap mengancam sebenarnya gitu kan. Cuman ketika berbicara oil and gas kita lalu kayak wow safety oil and gas ya gitu. Apa namanya pemikiran bukan orang awam, mungkin semua orang yang sekarang bekerja di bidang safety mungkin mikirnya kayak gitu. Terus kira-kira aplikasi penerapan regulasi K3 di proyek Cak Aris kan sekarang sama saja sih, sama saja dengan bagus project pada umumnya. Alhamdulillah, berarti sama saja bagusnya gitu ya? Sama saja bagus. Ya plus minus sih, Abah. Ya. Plus minus ya di mana-mana regulasi seperti itu sama, hampir mirip lah. Cuman yang berbeda mungkin kebijakan tipikal projectnya itu berbeda-beda. Ada yang high, medium, low. Nah kalau yang sekarang ini saya belum dapat taste-nya belum. Ini apa nama detail aktivitasnya drilling dalam tanda kutip, drilling untuk apa itu Pak? Drilling nanti untuk sumur produksi. Sumur produksi. Bukannya udah sumur kemana? Infonya sumur lama dibuka baru atau sih? Jadi kebetulan si poin sumurnya itu berada di titik poin sumur yang sudah produksi. Tapi dari dulu si poinnya itu sudah ada. Cikal bakal sumur yang akan drilling tuh udah ada plannya di situ gitu. Nah, tahun ini kebetulan baru dieksplorasi seperti itu. Oke, menarik teman-teman. Jadi sekarang Cak Aris ini concern apa namanya untuk lebih ke apa ya? Kalau menjaga kesannya apa ya? mensupervisi tentang terkait dengan aktivitas drilling, terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Betul, lebih fokus di K3-nya. Udah berapa lama sekarang Pak di situ? 8 bulan lah, sekitar 8 bulanan Abah. 8 bulan ngaco. 8 bulan ngaco. Ya, teman-teman, jadi memang kalau kita bicara yang nama regulasi, kadang kita pengen ketawa, kadang-kadang kebanyakan sih pengen ketawa gitu. Apa ngelihat ini terbuka aja. Mungkin nanti di sini ada orang dari lembaga tertentu yang melihat ini bicara kita realita di lapangan Pak ya. Seberapapun besar proyek itu, ya seberapapun masifnya proyek itu, kalau tanpa dukungan penuh dari manajemen, pada akhirnya sekuat apapun itu undang-undang, sekuat apapun itu dokumen penilaian risiko dibuat, tetap aja berisik mobilnya. Berisik mobil itu. Bentar lah ya. Maklum lah studionya bocor ini. Gak apa-apa kan kita konsepnya outdoor. Sambil di itu buka lah. Ada apa itu kue-kue Regina. Oke, lanjut Pak ya. Kembali. Jadi memang ini kita bicara realita terkait dengan penerapan regulasi yang ada di Indonesia terutama. Jadi bagaimanapun itu diinformasikan bahwa harus seperti ini, seperti itu, tapi ketika manajemennya tidak terlalu mendukung dan tanda kutip lemah, atau kita katakan leakage lah, ada kebocoran yang namanya keinginan untuk memang pengen sekali perusahaan menerapkan ini gitu, regulasi itu ke bawahnya jadi ngaco juga. Ini realita yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang kita yang struggle di bawah gitu. Sementara kita betul-betul pengen concern, di balik itu kan ada bahasa
kalau ada apa-apa kita lagi, akhirnya kita mau nggak mau concern di lapangan. Sementara kalau kita lining ke atas, hare-hare, ya betul nggak sih? Kalau saya pengalaman saya seperti itu, kadang-kadang kita struggle di bawah gitu kan, bahkan sampai mungkin terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan awalnya, sampai harus berkelahi, bersetegang dengan pekerja ataupun dengan level-level lain yang ada di lapangan seperti itu. Bagaimana dengan di gas kan? Kalau kita bicara gas lebih ketat gitu. Menurut Pak Aris gimana? Kalau untuk di oil and gas, bukannya saya mengkubu-kubukan ya. Kalau untuk personalnya sendiri itu sudah mengerti tentang regulasi-regulasi terkait K3. Maksudnya Pekerja, betul. Kalau untuk level teknisi di oil and gas itu kebanyakan sudah paham, dan beberapa dari pengawas pekerjanya pun sudah terlisensi untuk sertifikasi K3 umum. Jadi kita sebagai seorang HSE, petugas HSE hanya sekedar reminder aja di lapangan sih selama ini, Bah, ya. Mengingatkan. Teraplikasikan dengan sesungguhnya. Teraplikasikan. Kalau untuk, alhamdulillah, saya juga baru pertama ini ya untuk mendapatkan proyek yang lebih concern ke gas. Kan dulu eksplorasi gas. Kalau dulu kan konstruksinya, konstruksinya dulu belum ke bukan eksplorasi untuk pengeboran gasnya. Berarti kalau saya bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa regulasi itu berjalan dengan baik. Regulasi berjalan dengan baik, tapi tidak sempurna. Ya, pasti ada plus minus lah setiap proyek seperti itu. Manajemen juga mendukung. Gitu. Mendukung selama ini dan gimana ya? Mungkin yang sekarang ini manajemennya ya alhamdulillah saya nemuin manajemen yang seperti ini tuh baru gitu. Bapak bukan nutup-nutupin karena nanti bakal dilihatin sama orang itu. Bukan. Bukan ya. Real, fakta. Fakta teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Iklan. Aduh, Cak Ali sekarang menemukan perusahaan yang betul-betul memahami, terus mau mengimplementasikan terkait dengan regulasi. Betul. Sudah alhamdulillah banget ya. Betul. Karena apa? Ada saya bisa menginformasikan seperti ini. Ada beberapa trigger, contoh nih, ada beberapa trigger di beberapa project yang di luar project kita ini, seperti isu-isu terkait kecelakaan kerja. Walaupun itu terjadi di project lain, di daerah lain, di perusahaan lain, di project kita ini responnya cepat, Pak. Terkait isu-isu kecelakaan kerja, langsung kita di sini membuat istilahnya tindak perbaikan supaya root cause supaya hal yang terjadi supaya isu tersebut tidak terjadi di proyek yang sedang berjalan. Oh, jadi udah belajar dari hal sebelumnya. Kita spontan langsung untuk respons ini tuh ngadain safety stand down meeting. Ketika ada info di grup terkait isu-isu kecelakaan kerja, itu langsung masing-masing internal subgon ngadain safety stand down meeting, briefing langsung di tempat kerja bahwa ada isu ini, ada informasi terkait kecelakaan dia. Langsung ya kita buat tindakan pencegahan agar hal yang sama tidak terjadi di kami. Nggak usah disebutin apa-apanya. Betul, udah ada di dokumen ya. Udah ada di dokumen. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang baru mampir di channel ini, apa sih itu HSE, apa sih itu K3, ada SHSE, ada SHE, ada QHSE, SSHE. Mungkin teman-teman yang awam atau memang baru tahu, itu sebuah hal yang menakutkan. Itu sebuah sebuah jenis pekerjaan yang menakutkan. Kalau bisa teman-teman jangan deh, biar kami aja yang kuat. Ini mungkin Pak Ari bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman yang baru mampir dan kebetulan tidak atau baru mengenal apa sih itu Pak
HSE itu seperti apa sih? Tadi bisa memberikan sedikit informasi. HSE itu hitam, serem, Dan edan. ini untuk yang awam loh, nanti jadi salah tangkap dong. Jadi HSE Dari itu, kepanjangannya dulu lah. kalau dari bahasa Kidul ya, Nah, itu health, safety, environment atau kesehatan, kesehatan, keselamatan dan lingkup. Kalau K3-nya bisa ya, Ketiganya kesehatanan, kesehatanan, kelaparan, kapan gajian. gitu. Yang bener lah. Bawa bercanda mulu ya. Kalau Madura emang kayak gitu cara gaya ngomongnya, bercanda mulu. Derem macong. Kontra kebaik. Ya, Keselamatan, kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. keselamatan dan lanjut. Ya seperti itu. Begitu. Nah, jadi dari pengertiannya aja mungkin teman-teman bisa ngambil kesimpulan bahwa tugas kami ada di bidang situ. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa kita itu tim penyelamat. Ya nggak sih? Ya. Ketika ada safety, wah udah ini tim penyelamat, padahal kan tidak seperti itu. Tidak ternyata. seperti itu. Kita bukan tim penyelamat bukan. Tapi ada sub-subnya. Betul, memang banyak sekali item lah, kayak katakan item mungkin yang khusus memang di bidang rescue ya. Betul. Ada SAR-nya lah seperti. Tapi untuk kami sendiri bekerja di tempat kerja ini bukan seperti itu, tapi lebih ke memang kayak alarm lah. Ya, kalau bisa dikatakan mungkin kita tuh kayak alarm. Ketika melihat sebuah kondisi tidak aman di tempat kerja, kemudian perilaku tidak aman di tempat kerja, mungkin kita akan lebih dulu tampil, meskipun dalam aturan, dalam undang-undang pun dikatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu jauh tanggung jawab semua pihak kan. Betul. Nah, cuma realita di lapangan adalah kalau proyeknya aman-aman saja itu safety nggak dilihat. Nah, kalau ada sesuatu something yang menyebalkan, baru urusan safety, dan safety itu biasanya tempat sampah. Iya. Yang saya rasakan di proyek sekarang, maaf saya katakan proyek sekarang, tapi saya nggak akan sebut proyeknya seperti itu. Dari mulai safety, dari mulai quality sampai human resource, kadang-kadang kita terlibat di situ semua. Ketika ada masalah ya, tanda kutip garis bawah, stabilo merah. Ketika ada masalah, baru dicari safety. Apalagi kalau ada masalah Yang betul berhubungan dengan terkait K3. Betul. Nah, ketika apalagi misalkan ada seremoni apa, kadang-kadang itu saya masih ingat Pak di proyek terakhir sebelum di sini, proyek sebelumnya. Jadi ada seremoni apalah, bukan 1000 jam kerja ya, apalah. Itu yang hadir, kalau safety-nya nggak tahu mungkin nggak akan ada yang hadir Pak. Serius. Karena safety-nya ada yang tahu, ini safety-nya nggak ada undangan tertulis ke Departemen HSE misalnya bahwa kita akan ada apa, itu saya masih ingat. Itu nggak diundang. Tapi ketika ada sesuatu, safety lagi sembunyi di liang keyepuk ke mukanya, keluar ada masalah kan gitu ya Pak, betul nggak sih Pak? Betul. Nah itu teman-teman ya, jadi pekerjaan kita tuh kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada ngelihat kebetulan main ke sebuah proyek atau ngelihat sebuah proyek, biasanya umumnya di Indonesia itu ada ada pekerja berseragam merah, umumnya ya, meskipun tidak harus merah, seragam merah, helm merah. Nah itu pekerjaan kami. Atau kata orang juga sering mengatakan polisi proyek, betul nggak sih? Gimana menurut Pak Aris tentang kalau disebut polisi project, mungkin untuk manajemen yang kuat ya bisa disebut polisi project. Kan ada rencananya polis. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak berasa jadi polisi, Bah. Ya. Jadi apa? Jadi tukang sapu. Tukang sapu. Iya betul. Tukang bersih. Seperti itu. I'll skip it. Hanya berasa sebagai seorang reminder. Tapi ada di beberapa proyek juga kalau untuk yang manajemennya kuat, nah itu tegas. Itu bisa dikatakan polisi proyek. Ya dari sekian proyek yang saya pernah ikuti ya sebenarnya masih kalau kita bicara kembali ke regulasi ya mungkin ya
di 80 ya, 80 goyang lah. Kadang ke atas, kadang ke bawah gitu terkait. Apalagi ada satu PT yang pernah saya ikuti, mungkin Pak juga pernah ikut. Itu secara dokumen, yang namanya POL, dokumen CSMS, dokumen lainnya itu sudah sangat lengkap sekali. Tapi kembali implementasi di lapangan, subhanallah, jauh amat. Ya begitu. Seperti itu ya. Ya kadang kita ada audit internal gitu. Memang audit itu berjalan seperti yang ada questionnaire Questionnaire. yang diaudit sekian ratus sekian itu kan memang berjalan, tapi semuanya dibikin mudah gitu loh. Nah itu teman-teman, itu bagian dari keadaan yang harus kita hadapi di sebuah proyek. Memang seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kawan-kawan semua, Anda mau berlaku seperti apa ketika di sebuah proyek yang mungkin tidak terlalu mendukung terkait dengan apa yang kita harapkan terkait dengan K3 tersebut, antara stay bertahan dengan menyebalkan atau pulang keluar mencari lagi. Seperti itu, mungkin pilihan seperti itu kan. Betul. Soalnya kita kalau menembus tirannya kan gak mungkin sekali siapa gua gitu kan. Kita terkait hal tersebut, itu gua banget, saya pernah ngalamin seperti itu. Di proyek mana tuh Pak? Summer. Sepertinya Bapak pernah cerita. Jadi menurut saya waktu itu saya dengan keadaan yang seperti demikian, saya memutuskan untuk resign, mengundurkan diri. Dan setelah saya pikir-pikir, itu ternyata tindakan pengecut. Oh gitu ya. Kenapa saya bilang tindakan pengecut? Jadi suatu lingkungan yang toksik itu, personal yang toksik itu menjadi menang dong mereka dong. Menggeser, mengaut posisi saya yang udah enak lah waktu itu istilahnya kan. Yang notabene saya udah permanen, itu sangat menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Waktu itu pas lagi viral-viralnya corona ya, waktu itu susah cari kerja juga. Betul. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan tapi nggak juga kalau menurut saya ya, karena kan hidup itu pilihan loh ya. Betul. Ketika saya mungkin di project ini gitu. Tapi cicilan itu betul, pilihan ya, apa? Sama semua pilihan kan ada resikonya Bu ya. Ya, any action with jadi semua apa yang dilakukan pasti ada resikonya. Nggak ada hidup jalan tol Pak. Nah, jalan tol aja macet ya? Macet kadang-kadang. Persis Pak, seperti saya yang alami di proyek kapan ya? Proyek sekarang itu. Seperti itu. Jadi ada hal di mana kita memang ujung-ujung harus memilih, gitu kan. Ketika memang sesuatu sudah tidak masuk, itunya dimasukin pun kadang-kadang jadi muntah. Gitu. Baik menghindar dari masalah itu. Betul. Bukan berarti kalah juga Pak. Bukan berarti ada Bapak memberikan kesempatan orang lain merasa menang dengan mengganggu kita, kita kalah, enggak juga. Berarti kita keluar dari kolam itu gitu. Betul. Kita keluar dari kolam yang isinya kodok-kodok seperti itu. Kita jadi nggak jadi kodok gitu. Keluar mungkin jadi kecebong. Betul kecebong baru. Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Terkait dengan masalah kehidupan duniawi kita, itu resiko yang kita hadapi. Kita kan pernah punya teman seperti itu Pak. Dia bermasalah dengan atasan, kemudian memutuskan keluar. Ya resiko awal seperti itu, dia akan kehilangan rutinitas gajian bulanan. Sementara waktu kan ketika kita memutuskan ketika kita dipecat, ketika kita istilahnya dijauhi kerajaan orang, bukan berarti Tuhan juga memutus kita. Tidak sih. Tidak seperti itu. Berarti Tuhan lagi membarukan diri kita supaya lebih kuat di posisi yang baru. Cuman yang saya sesalkan itu ternyata setelah saya mengundurkan diri dari tempat itu dan beberapa kali pindah ke berbagai perusahaan, ternyata di setiap perusahaan itu pasti ada lingkungan yang seperti itu. Ada nggak bisa dia. Dan itu tidak bisa kita hindari. Nggak bisa, tinggal kita mau jadi apa gitu kan. Jadi ular, jadi kucing, itu kan seperti apa ya? Betul. Terkait meskipun seperti itu, tapi kan kita tidak keluar dari jalur bahwa ini pekerjaan kita gitu. Di balik itu yang namanya masalah internal kita ya terserah kita mau seperti apa urusan kita. Seperti itu Pak ya. Betul. Teman-teman masih ngerti nggak percakapan kita tentang apa itu?
Jangan-jangan teman-teman ngabisin kuota ini apa sih, nggak jelas ya. Saya ulangi lagi, ini podcast Daglog. Nanti suatu waktu teman akan tahu apa sih kepanjangan Daglog itu ya. Dagelan. Dagelan nanti lirik gitu kan. Dagelan. Nanti teman-teman sendiri. Yang jelas memang kita lebih ke ngobrol apa ya, curhat tentang apa yang sedang kita alami sekarang gitu. Bukan berarti kita menyesali dengan hidup kita, enggak. Tuhan menempatkan kita di satu situ dengan memang dengan kemampuannya, dengan keikhlasannya, dengan kesabarannya, dan mungkin dengan menyebalkannya juga sudah tahu. Betul sekali. Kenapa? Saya di proyek ini udah mau 4 tahun. Kalau iya Pak. Udah permanen berarti ya? Hah? Permanen. Udah diangkat ya? Diangkat jadi orang terpusing. Iya, seperti itu. Nggak kerasa udah 4 tahun Pak. Kerasa. Kalau kita balikin ke masalah tadi, masalah regulasi, masalah ketenangan segala macam, itu boleh dikatakan enggak gitu loh. Nggak tenang. Bukan nggak tenang, nggak senyaman yang dibayangkan. Kok bisa betah 4 tahun kan gitu, orang berarti nyaman dong, berarti lo enak kan, enggak gitu. Apalagi setelah terjadi suatu accident waktu itu, mungkin teman-teman juga tahu ya, itu yang namanya pintu neraka baru dibuka itu betul di situ tantangan. 2 minggu nggak mandi ya waktu itu ya? Lupa saya Pak. Itu betul-betul kalau boleh saya katakan seperti itu Pak. Jadi ya memang Tuhan sudah menempatkan kita dengan kekuatannya dan kesabarannya seperti itu. Bisa terlewati Pak ya masa-masa. Pada akhirnya terlewati. Berat waktu itu ya. Apalagi zaman itu sendiri Pak, dari mulai ngurus dokumen, lapangan, dengan regulasi yang tidak nyambung, kita harus bertahan dalam tanda kutip. Meskipun awalnya hanya sekedar apa namanya manekin gitu ya, ini manekin safety di perusahaan, ya saya jalani aja. Tapi mentang-mentang tidak ada yang nyuruh, mentang-mentang tidak ada yang melarang atau apapun, terus kita ke bawah suasana diem, nah seperti itu. Jadi ya, kerjaan yang harus kita kerjakan ya kerjakan gitu kan. Masalah dia mengerti, tidak mengerti, paham, tidak paham itu urusan belakang. Karena betul. Yang meneliti kan nanti regulasi Indonesia sendiri gitu loh. Ketika ditanya sebuah dokumen kena risiko, mana dokumennya? Coba kalau kita dikerjakan kan nggak ada. Ketika karena kita mengerjakan, ini Pak, ini. Direct. Itu namanya teman-teman juga bisa apa ya, kalau bekerja mungkin seperti itu ya, meskipun orang atasan kita mungkin tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak komplain segala macam, jangan sampai kita lepas dari alur kita. Kerjaan kita apa? Inisiatif kerjakan apa yang harus kita kerjakan, jangan nunggu diperintah, karena itu bagian dari tugas gitu loh. Someday one day, betul Pak. Jadi sebelum masuk proyek ini saya pernah ketemu dengan teman di proyek sebelumnya, itu ngomong, oh saya juga dulu perusahaan ini katanya dari luar negeri gitu kan. Itu Pak kayak gini katanya. Awal-awal memang kayak gitu katanya. Karena bahasa kita, karena bahasa. Nggak ada orang yang nanya, nggak nyuruh bikin ini, bikin nggak ada. Tapi ketika ada apa-apa tanyain lu, gelagapan kalau nggak kerjaan. Aku juga belajar dari situ Pak. Ada kan boring juga waktu itu kan, orang paling awal masuk pekerjaan PLCAP cuma 1 dari sekian ribu sekarang terpasang, aku masih PLCAP itu. Kan kebayang monitoring PLCAP, mau apa lagi yang saya temukan, kan nggak mungkin gitu loh. Akhirnya inisiatif untuk preparation dokumen. Nah, ini persiapan dokumen yang masih dikerjakan. Ketika ada meeting pertama, ternyata betul ditanyakan. Oh ini belum sempurna karena penilaian resikonya kan masih segitu. Iya. Belum panjang seperti itu. Karena kalau udah berbab itu kan dokumen update harus sampai pekerjaan terakhir sekarang harus update seperti itu. Saya betul Pak. Kalau Bapak sendiri masih ngaco. Ngaco. Masih ngerjain juga Pak dokumen. Sama ya. Kurang lebih sama seperti itu Pak Irfan. Asik sebenarnya sih ya. Ngerjain dokumen tuh asik. Asik mengarang bebas. Oh, meskipun Pak pekerjaan itu bukan pekerjaan satu saja. Jadi sebenarnya yang penilaian risiko apapun itu namanya mau iradisi. Tapi tanpa itu kita istilahnya kayak kapal nggak ada nakodanya, ya nggak sih, nggak ada kiblatnya. Karena itu buat acuan kita. Betul. Tapi kan yang ngerjakan harusnya bukan safety doang. Kalau pekerjaan penilaian risiko itu semua departemen ada. Betul. Ketika kita mengerjakan sebuah project, itu kan kita harus meeting itu semuanya. Dari mulai departemen mungkin engineering lah, atau ya termasuk HSE atau lainnya, harus kumpul semuanya mengeluarkan pendapat. Sebenarnya ini pekerjaan A nih terkait bagaimana pendapat departemen ini kayak gitu. Kenyataannya kan enggak, semuanya dilalap. Pekerjaan proyek udah berjalan
6 bulan 1 tahun kiranya baru dibikin gitu ya. Tapi memang menyenangkan sih. Artinya dengan sering kita mengerjakan dokumen-dokumen seperti itu, kita mengasah ketajaman kita terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Betul. Berarti apa ya? Betul Itu sekali. Kan yang real di luar apa masa training kita dulu waktu mau mendapatkan sertifikasi, ini yang paling real pengalaman seperti itu. Pengalaman. Terus Mahal itu. Mahal. Mahal. Saya mahal banget Pak. Sampai mewek ke Pasti. aduh ya Allah gitu, tapi ya selesai. Lihat cashnya juga berat banget. Tapi alhamdulillah Abah ya terlewati semuanya ya. Ya terlewati. Akhirnya kita punya kayak lisam gitu kan, bahwa level pemerintahan bukan pemerintahan, level ini seperti ini, dan memang akhirnya kita bisa bisa menilai orang, bisa menilai departemen, bisa menilai sebuah instansi itu sekarang real itu, nggak cuma hoax atau kita dengar dari si A atau dari artikel, pernyataan saya bisa melihat langsung, oh seperti ini ya, cukup buat saya bahwa saya tak cukup tahu saja. Karena memang di Indonesia ya sepertilah teman-teman, nggak bisa dihindari, harus dihadapi, harus dijalani itu. Di negeri dongeng. Iya. Plus 62. Pak udah capek Bu? Belum sih. Iya, terusin Pak. Maksudnya tadinya sih kita mau bahas sesuatu yang berhubungan langsung. Jadi kita tanpa topik ini sebenarnya. Betul. Kita kan misalnya kita tadinya mau bahas lifting, itu kan pekerjaan yang lumayan juga high risk ya. Dan kita sering lihat implementasi di lapangan itu memang tidak sesuai dengan undang-undang, terutama kita kembalinya ke undang-undang karena kita sebagai ini ya, bukan ini apa yang diamanatkan oleh undang-undang kepada kita, betul. Meskipun sebenarnya mah kalau kita ada masalah tetap ada yang bantu. Ya nggak Bu ya. Jadi ribet sendiri. bukan cita harapan saya gitu kan. Jadi ketika kita ada masalah di sebuah perusahaan, di sebuah pekerjaan, kita ada yang backup gitu. Ya nggak sih? Kenyataan kan enggak. Ketika kita ada masalah, tetap aja masalah. Padahal yang punya proyek kan project manager ya. Tuh, itu satu. Kedua kan kita perpanjangan tangan dari pemerintah. Kenapa ketika kita ada masalah pemerintah tidak hadir? Nah itu. Ya nggak sih Mas? Krik. Iya nggak sih? Ya. Maaf teman-teman, misalkan gini. Oh, gua safety. Gua harus bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan ke pekerja itu dia bisa nyaman bekerja, bisa sehat bekerja terkait basicnya undang-undang seperti ini. Ketika kita terlalu kuat lah, strong ya, berbenturan di lapangan seperti itu. Kalau terlalu vokal emang seperti itu, berbenturan. Dan ketika kita dapat masalah, ya kita lepas sendiri gitu loh, merasa sendiri gitu kan. Nggak ada yang backup. Nggak ada, misalkan ketika coba lapor ke dinas A, dinas B, misalkan kira-kira kita diakomodir nggak gitu. Contoh ketika kita ada hal yang kredit, tiba-tiba kita stop pekerjaan tersebut, gitu. Padahal itu by undang-undang kita melakukan itu kan disebutnya menghambat progres. Betul. Ya kan kita berdasarkan undang-undang melakukan itu. Tapi ketika kita keluarkan undang-undang sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah, ada masalah ya sudah. Tapi mungkin itu bagian dari implik proyek ya. Tapi tidak semua. Tidak semua memang. Ada beberapa proyek yang manajemennya cuma beberapa kan? Cuma beberapa. Di proyek sekarang kayaknya asik Pak. Di gas itu udah kayaknya safety migas sudah tinggal lihat aja. Alhamdulillah dari pihak user kita, departemen HSE-nya sangat support ya. Tuh, sangat support terkait kebijakan-kebijakan K3 di lapangan. Banyak sekali aktivitas dari program-program K3 yang dibuat oleh user. Jadi ramai lah di lapangan tuh, seru. Dengan masalahnya juga ramai. Dengan masalahnya juga ramai. Seperti itu. Kapan kira-kira untuk udah mulai ke ini project berapa lama sih Pak? Kurang tahu tuh untuk time schedule projectnya sendiri saya kurang tahu. Lebih lama lebih baik ya. Lebih lama lebih baik dan mudah-mudahan perpanjang kontrak terus.
Kontrak per apa? Per 3 per bulan? setahun. Oh, per setahun. Masih mending, Pak. Masih mending. Kalau saya per 3 bulan, Pak. 3 bulan. Udah menyalahi undang-undang gitu. Udah 4 tahun per 3 bulan tapi belum jadi karyawan tetap. Harusnya tetap. Ya, dipakai. Tapi kan tetap gajian kan? Ya itu. Tetap gajian yang jelas. Seperti itu. Apa yang saya temukan di sini tuh timur yang tidak saya temukan di tempat lain, walaupun di perusahaan saya sendiri saya tunggal safety-nya di sini. Di salah satu subkontraktor tempat saya bekerja itu perusahaan itu saya tunggal biasanya di situ sendiri. Tapi dengan departemen HSE dari perusahaan-perusahaan lain kita bisa berbaur. Kita bisa saling sharing knowledge. Bagus kan nyebutin knowledge-nya. Enak diulang, Pak. Saya kecaletot barusan. Gitu ya. Terlalu gaul sama Jepang ya. Di sana belum ada nggak ada Jepang. Oh, belum. Kita lokal semua alhamdulillah. Tapi bagus Bapak tadi pengucapan. Kelekoh kalau bahasa Koreanya mah. Diulang, Pak. Seperti knowledge. Kan gitu tadi. Baik, nggak apa-apa lanjut tuh, Pak. Seperti itu. Sharing knowledge ya. Dan tentunya dengan safety yang terbiasa untuk proyek-proyek migas, karena saya baru pertama pengalaman berkecimpung di dunia Secara langsung. Eksplorasi gas secara langsung. Oh ternyata seperti ini. Dan alhamdulillah senior HSE dari beberapa departemen perusahaan tersebut nggak jaim lah, nggak merasa gua senior, gua atasan, mereka berbaur, mereka ngasih saran, ngasih masukan, sharing. Mau itu bawahan, kalau sarannya bagus mereka tanggepin, mereka kalau misalkan sarannya terkait regulasi, ada regulasi yang harus ditambah atau diperbaiki, harusnya seperti ini, terkait K3, kenapa enggak? Mereka jadikan itu satu rule, satu regulasi untuk diimplementasikan di lapangan. Seperti itu. Mainconnya juga sama, sertifikat mainconnya. Usernya juga sama, user ownernya juga sama seperti itu. Untuk unit 2. Alhamdulillah. Seperti itu, dan memang gimana ya? Menurut saya ini dream team, calon dream team. Seperti itu. Kayak dulu kita yang di sana itu loh. Jadi kalau kita kan dulu blok-blokan, Pak. Yang Bu Ika suka susu. Ya. Tapi itu ngangenin loh asli. Betul experience-nya. Ya. Walaupun blok-blokan tapi mereka suka kangen sekarang sama kita loh. Saya udah bukan putus ya memang. Dari dulu kan saya tidak terbiasa untuk sharing akun Facebook, Instagram atau enggak terlalu. Jadi memang ketika udah putus hanya mungkin beberapa orang saja yang masih connect gitu kan. Selebihnya sudah. Jadi Abah ini gampang move on ya orangnya. Ketika putus udah lupain gitu. Iya, gini loh, Cak. Gini lah. Kalau pribadi saya mikirnya kayak gini. Ketika kita terlalu sharing privasi kita ya, orang itu ketika kita ada masalah itu jadi manjang gitu loh. Benar. Betul nggak sih? Nah sekarang kan di proyek sekarang saya belum ada satu orang pun yang saya sharing. Padahal di permintaan teman-teman itu banyak sekali, Pak. Minta di add gitu kan. Mama bukan masalah gue jaim atau gue terlalu apa ya. Saya berpikir seperti itu. Kita cukup koordinasi ya dengan aplikasi yang kita pakai aja. Masalah internal, pertemanan lebih ya close friend lah seperti itu. Mungkin aku nggak terlalu open lah. Apalagi terkait kemarin kita rame-rame politik ya. Dari teman deket aja jadi jauh gara-gara politik kan. Iya. Meskipun saya sebenarnya ketawa gitu kan. Ngapain gitu ya? Iya, dari politik yang seperti itu kenapa kita harus menjadi jauh gitu kan. Padahal itu kan hanya berbagai hanya bentuk dari perbedaan pendapat saja kan. Ya sekedar daglog aja itu kan, dagelan. Go on. Seperti itu, jadi makanya dari seperti itu dari dulu mungkin lah. Saya nggak terlalu banyak open. Oh ini ya link Facebook saya, ini link IG saya. Nah, cukup nomor telepon, kemudian aplikasi komunikasi yang umum seperti sekarang aja selesai. Kalaupun memang saya nge-add, tapi saya punya punya resume tersendiri untuk orang tersebut gitu. Jadi
kalangan-kalangan yang daglog aja ya yang dia Iya, gue ngenilainya ini orang enak nih buat dalam tanda kutip lebih dalam berteman atau lebih dalam apa baru gue bisa. Soalnya bukan sok gitu, sok apa. Itu kan privasi ya, maksudnya serah mereka, kita nggak usah terlalu banyak menghakimi keinginan orang yang seperti itu. kan akunnya akun apa ya terserah. DM mau enggak Gitu mang, jadi ngeri lah. Itu kan ada beberapa juga yang dari mulai temen merasa dekat dari dulu tiba-tiba karena politik yang rame-rame kemarin tiba-tiba jadi jauh, padahal so what gitu lah. Ya nggak sih, kita kan hanya rakyat membahas bagian kecil dari masalah negara gitu kan. Efeknya juga nggak terlalu booming. betul Tapi kan hanya sharing aja gitu bahwa gini loh, kalau menurut aku kita misalkan fanatik ke si A, itu sah-sah saja fanatik. Tapi ketika ada masalah, ada kekurangan, ada ketidaksesuaian, kita juga harus fair, kita mengkritiknya gitu loh. Jangan karena kita suka, kita jadi buta mata, buta hati gitu kan, karena kita cuma suka saja. Kalau saya nggak seperti itu. Oh, saya suka si A, ketika si A ada masalah, silakan kritik, gue nggak akan tersinggung kok. Seperti itu. Udah, aja politik ya. nggak apa-apa. Teman-teman, Cak Aris ini memang beliau expert juga di bidang lifting ya. Masih belajar Ya, sebenarnya yang itu tuh. Iya betul, tapi dia nggak mau nggak dibayar katanya. Udah lah, nggak apa-apa. Barangkali mau sumbang saran, ibu monggo diaturanan lingi. Ya sekilas aja terkait Belum, nanti nunggu ikhlasnya. nunggu ikhlasnya aja. Ya. Kita bikin konten ini 5 jam ke depan. Biar dia ngantuk, kesel pindah ke sini. Gitu teman-teman, jadi ini saya katakan kembali ini spesial ya, karena Cak Aris ini sama istrinya tuh bekerja di bidang yang sama, meskipun sekarang mungkin beda perusahaan dan memang bertemu dari project. Jadi ini Cinlok project. Nah sekarang kedua-duanya sudah menikah, kemudian istrinya juga bekerja sebagai insan HSE. Dan saya jualan cilok. Dan jualan cilok di project seperti itu teman-teman. Jadi saya katakan spesial karena jarang-jarang sekali menemukan satu pasang Sebuah seekor apa ya, sekelumit. Jadi ada seekor pasangan yang memang bisa bekerja di bidang yang sama. Dan karena kalau kita bicara masalah pekerjaan orang HSE itu rata-rata semuanya kebanyakan laki-laki yang siap hitam, siap berkelahi, siap dibully. Tapi ini perempuan, dan beberapa juga ada ya, beberapa project juga kita ketemu, dan sekarang juga ada sih petugas-petugas HSE yang memang perempuan. Jadi sudah umum sekarang Mas ya. Sekarang. Bahkan mungkin lebih, katanya justru lebih didengar cewek sebenarnya. Pekerja lebih bukan takut, lebih malu kalau yang ngomong tuh yang ceweknya katanya. Meskipun kadang kalau dablek mah ya dablek aja, siapa aja susah gitu. Itu yang menurut saya spesial teman-teman. Jadi Pak Aris ini ya seperti itulah, berdua sepasang ini udah bekerja sama. Terkait pekerjaan tadi Pak, Apaan tuh? Terkait pekerjaan yang lumayan beresiko ya, terkait lifting. Kalau lifting itu memang harus selalu dengan rigging atau enggak? Iya. Terpisah. Lifting rigging ya. Lashing. Lashing itu pengikatan. Kalau lashing itu alatnya Simple ya. Hah? Simple. Simple ya. Seperti itu. Nah, ini sebuah bentuk dari satu jenis pekerjaan yang memang resikonya lumayan tinggi. Betul. Itu terkait dari Dan salah satu penyumbang kecelakaan lumayan besar di dunia. Dibanding dengan pekerjaan ketinggian, masih juara mana itu? Sama aja kayaknya ya. Ini ada suara gaib teman-teman. Lebih banyak ketinggian. Cuman kalau ketika lifting terjadi
eksiden dari lifting yang diakibatkan oleh aktivitas lifting itu fatalnya Fatal biasanya langsung orangnya ya. kalau ketinggian bisa hanya personal sendiri. Kalau lifting bisa Efek global yang ada di aktivitas pekerjaan itu ke bawah semua. Oke. Terkait kalau bicara kita masalah risiko berarti ke penilaian risiko. Nah, di project ini mungkin sekarang udah berubah sih sebelum adanya pelatihan HIRAT-TC ya. Apa namanya? Risk assessment. Nah, Risk management. Betul. Jadi ketika memang ada sebuah risiko detail kemudian didokumenkan, itu ketika pekerjaan berbahaya secara otomatis suaranya kan biasanya oranye. Artinya di atas katastropik kalau oranye atau di bawah sih? Katastropik kalau oranye? Kalau di atas itu merah. Merah ya? Paling tinggi merah berarti? Nah, oke lah, taruhlah pekerjaan lifting rigging ini masuknya katastropik penilaian resikonya. Nah, ketika di situ ada penilaian lanjutan ya, controlling lah seperti itu, determine kontrolnya gitu kan. Nah, satu pendapat mengatakan bahwa ini tidak bisa hijau. Nah, ini tetap harus minimal jadi kuning. Karena apa? Karena risikonya biar jadi apa sih istilahnya? Jadi orang ketika pekerjaan ini betul-betul harus fokus di situ. Ada pendapat pula yang mengatakan kalau nggak hijau itu nggak close. Jadi ini harus hijau dulu, baru kita bisa melaksanakan. Menurut pendapat Cak Aris gimana atau Bu Aris? Itu betul Bu, di proyek saya seperti itu. Itu sampai ramai dulu tuh. Satu sisi satu kubu mengatakan nggak bisa, ini harus hijau. Oh nggak apa-apa ini oranye, nggak apa-apa ini kuning aja gitu kan. Ini kuning juga udah close, artinya ketika kuning udah masih bisa bekerja gitu, masih di ACC. Waktu itu gimana? Ya karena banyak ada klien yang jenisnya banyak, ada yang seperti itu, ada yang harus hijau, ada yang kalau saya selama berkecimpung di dunia lifting itu nggak akan bisa hijau. Nggak akan sampai hijau. Karena tingkat risikonya akan tetap sama. Tingkat risiko sama orang tuh tingkat keparahan akan tetap sama. Kita hanya bisa menurunkan tingkat risiko. Kalau kita masih kuning, bagi kalau yang pekerjaan ketika seperti tandem ya. Jadi yang kita bisa turunkan hanya tingkat risiko saja, tapi tingkat keparahan yang akan terjadi dari aktivitas itu tetap sama-sama fatal gitu kan. Begitu Pak Cak Aris, gimana? Kurang lebih seperti itu. Ya, saya sih terakhir lebih ke masuknya ke kubu yang harus hijau. Ya, di situ banyak sekali orang yang mendukung, mengatakan bahwa memang harus hijau. Kalau hijau berarti ya kan yang namanya DC itu kan kalau di kolom-kolom HIRAT kan nggak kaku kan, bisa harus panjang lagi gitu kan. Bisa tambahin kolom lagi sampai betul-betul ini resiko betul-betul bisa ditekan atau bahkan mungkin dihilangkan begitu. Nah, mungkin karena saya kerjanya nggak hanya